Karena saya dapat info ada yang bikin cerita bahwa karena saya mantan bupati sehingga hak-hak ASN belum terbayar. Ini keliru. Keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena DAU yang ditransfer itu kan bukan ke rekening Petrus Fathlolon, tapi ke rekening kas daerah yang ada di Bank Maluku. Ada di Bank Maluku, bukan ditransfer ke Petrus Fathlolon. Kas per hari ini saya prediksi ya, boleh dong prediksi, antara 75 sampai wartawan media cetak dan elektronik yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini saya patut menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berinisiatif untuk datang menemui saya pada kesempatan ini untuk mendiskusikan berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tentu kita dalam kapasitas sebagai masyarakat. Ya, saya hari ini kapasitas sebagai masyarakat Tanimbar, ya, tidak lagi menjabat. Karena itu saya perlu menggarisbawahi dulu bahwa kapasitasnya adalah sebagai masyarakat, ya, sebagai masyarakat. Pendapat dari para elit politik yang seolah-olah menyalahkan kepemimpinan sebelumnya, bahwa kepemimpinan sebelumnya menaruh beban, bahkan kondisi daerah yang lagi carut marut ini itu seolah-olah dibuat bahwa itu merupakan dosa dari periode sebelumnya. Yeah. Nah, memang justru itu maka mungkin ada penjelasan dari Bapak sehingga masyarakat tahu benar bahwa kondisi yang sejatinya seperti apa. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya selaku masyarakat Tanimbar ini pasti memberikan dukungan kepada pemerintah. Selanjutnya, seperti yang tadi Adi sampaikan, kondisi daerah yang carut marut, menurut saya tidak seperti itu. Dan yang mengatakan daerah ini sedang carut marut itu adalah pihak lainnya, bukan saya. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Kalau dikatakan bahwa penyebabnya adalah saya, maka patut untuk saya memberikan beberapa penjelasan penting dan pikiran-pikiran, ya, kepada pemerintah daerah saat ini. Yang pertama adalah bahwa mesti pemerintah daerah melalui Pak Penjabat Bupati atau Sekretaris Daerah, ya, menjelaskan kepada publik, ya, menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada kita masyarakat apa penyebab sehingga terjadi kondisi seperti saat ini. Itu perlu dijelaskan, ya, paling tidak oleh Sekretaris Daerah, karena Sekretaris Daerah yang lebih paham tentang kondisi penyelenggaraan pemerintahan saat ini bersama penjabat bupati, ya. Yang saya maksudkan dijelaskan kepada masyarakat itu begini. Kalau saya sebagai penyebab kondisi daerah terpuruk saat ini, maka pertanyaannya dalam hal apa? Kalau itu dalam soal keuangan, maka pertanyaan mendasarnya, apakah setelah saya menjabat itu transfer ke kas daerah dari pemerintah pusat ke kas daerah itu masih diintervensi oleh seorang Petrus Fathlolon atau tidak? Berikut perlu kita ketahui bahwa anggaran dana DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah itu dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 dari total DAU. Jadi kalau DAU kita 500 lebih bagi 12, maka sebulan itu yang ditransfer ada 43, sekian miliar setiap bulan antara tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 bulan berjalan. Jadi 1/3 total DAU tahun anggaran 2022, yaitu dari bulan Januari sampai dengan Mei, itu saya ketahui
Tetapi saya tidak mengelola secara langsung karena itu oleh BPKAD, ya. Nah, dan 2/3 anggaran tahun ini itu ditransfer dari Menteri Keuangan ke kas daerah setelah saya selesai masa jabatan. Ya, saya ulangi, itu ditransfer setelah saya selesai masa jabatan. Per bulan itu sebesar 43 miliar lebih. Jadi kalau dikatakan penyebabnya saya perlu minta penjelasan penyebabnya di mana. Kalau bicara tentang defisit, maka di APBD perubahan tahun anggaran 2022 juga ada defisit. Juga ada defisit, ya. Defisit di sini disebutkan ada 74 miliar lebih. Karena itu untuk menyiasati defisit ini, maka di pembiayaan ada dianggarkan penerimaan pinjaman sebesar 80 miliar di APBD perubahan. Ini dokumen ini bukan rahasia negara, ya, tetapi ini dokumen publik dan juga saya ketahui, ya, saya juga ketahui karena ini dokumen publik, bukan rahasia negara. Di dalam APBD perubahan tahun anggaran 2022, di sini juga ada defisit. Sebelum pembiayaan, defisitnya sebesar 74,1 miliar. Ini sudah ditandatangani, ya. Bukan draft lagi APBD-nya, tapi sudah ditandatangani. Untuk mengatasi defisit tadi, pemerintah daerah bersama dengan DPRD menyetujui untuk ada masukan ke dalam pos pembiayaan, yaitu pinjaman daerah, ini pinjaman bank sebesar 80 miliar rupiah supaya APBD perubahan tahun anggaran 2022 berimbang. Nah, pertanyaannya hari ini sudah tanggal berapa? 14, ya. Apakah pemerintah daerah akan pinjam di bank sebesar 80 miliar sebagaimana yang dianggarkan di APBD perubahan tahun 2022 atau tidak? Kalau tidak pinjam, maka defisit. Dan defisit itu hal yang normal. Pinjam bank juga hal yang normal. Pemerintah Indonesia juga pinjam di Bank Dunia yang jumlahnya ribuan triliun. Wajar, nggak apa-apa pinjam. Untuk menyiasati defisit tadi. Nah, selama 5 tahun pemerintahan saya tidak pinjam. Saya tidak pinjam. Ya, jadi kalau tentang defisit, ya memang dalam postur APBD daerah manapun, kalau antara penerimaan dan belanja ini tidak seimbang, maka itu defisit. Karena itu supaya mengatasi defisit tadi, maka di pos pembiayaan disebutlah di situ ada pinjaman daerah, ada silpa, dan juga ada pembiayaan-pembiayaan lainnya. Begitu. Nah, ini kita mesti jujur mengatakan kenapa hak-hak ASN hari ini belum dibayar. Padahal kas daerah, ya, saya tidak bicara APBD. Kalau di APBD, maka yang tertulis di APBD belum tentu sesuai dengan kas, belum tentu sesuai dengan fisik uang daerah yang ada di bank. Tapi saya bicara kas. Hari ini prediksi saya antara 75 sampai 80 miliar uang tunai ada di Bank Maluku, dan itu tercatat sebagai kas pemerintah daerah per tanggal hari ini. Antara 75 sampai 100 miliar. Ya, ada. Itu terdiri dari anggaran DAK fisik, kemudian DAK non fisik, ya, kemudian juga ada DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat, ada juga penerimaan dana insentif daerah, ya, kemudian juga ada pajak penerangan jalan. Sehingga saya prediksi, ya, tetapi saya tidak punya kapasitas untuk mengatakan angka tepatnya. Tapi saya prediksi kas daerah saat ini antara 75 sampai 100 miliar ada di daerah. Kemudian karena saya menjabat 5 tahun, sehingga saya tahu kebutuhan belanja ASN. Kebutuhan belanja ASN itu untuk tahun anggaran 2022
itu sekitar 88 miliar selama 12 bulan. 80-an miliar ya. Tahun 2021 juga begitu. Nah, tahun ini juga hampir sama lah, sekitar 80 miliar. Jadi kebutuhan hak-hak ASN di akhir tahun ini hemat saya mesti diselesaikan. Mesti diselesaikan. Prioritas utama itu hak-hak ASN. Karena saya dapat info ada yang bikin cerita bahwa karena saya mantan bupati sehingga hak-hak ASN belum terbayar. Ini keliru. Keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena DAU yang ditransfer itu kan bukan ke rekening Petrus Fathlolon, tapi ke rekening kas daerah yang ada di Bank Maluku. Ada di Bank Maluku, bukan ditransfer ke Petrus Fathlolon. Kas per hari ini saya prediksi ya, boleh dong prediksi, antara 75 sampai 100 miliar, mungkin tidak sampai 100 miliar, ya antara 75 sampai 90 miliar, itu ada di kas. Uang tunai ya, uang tunai kas daerah. Barangkali pemerintah daerah juga mesti terbuka menjelaskan apakah DAU bulan Desember tahun 2022 sudah ditransfer atau belum. Kalau belum, apa penyebabnya? Nah, kalau DAU bulan Desember tahun 2022 belum ditransfer, terus ada yang bilang lagi karena mantan bupati, karena ulah Petrus Fathlolon sehingga belum ditransfer. Salah besar itu. Karena DAU ditransfer setiap bulan dengan syarat. Ya, pengalaman saya 5 tahun menjabat kemarin, DAU itu dana DAU sebesar 43 miliar lebih, itu ditransfer setiap tanggal 30 atau tanggal 1 setiap bulan berjalan apabila laporan keuangan daerah bulan lalu sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan telah memenuhi syarat sesuai standar pengelolaan keuangan, maka DAU bulan berikutnya ditransfer. Jadi kalau DAU bulan Desember tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum mendapatkan transfer, berarti ada yang belum beres. Lah, kalau ada administrasi yang belum beres di bulan Desember, apakah itu mantan bupati juga yang salah? Ulah saya juga. Nah, ini saya pikir kita perlu terbuka ya. Kita perlu terbuka supaya jangan kemudian saya dikambing hitamkan. Kalau saya tidak dikambing hitamkan, saya tidak mungkin ngomong begini. Karena saya dengar di sana sini orang bikin cerita bahwa ulah Petrus Fathlolon mantan bupati, sehingga ekonomi di daerah terpuruk, ASN belum terima hak-hak. Kecuali dana DAU itu ditransfer ke rekening saya pribadi, atau saya punya kapasitas untuk menandatangani cek pencairan, barulah dikatakan bahwa penyebabnya saya. Tapi kan sekarang saya tidak punya kapasitas untuk menandatangani administrasi apapun berhubungan dengan pencairan dana. Dan saya sudah tidak menjabat. Nah, ini saya ingin luruskan di situ. Itu. Ada pertanyaan lain? Silakan.